Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Anatomy So Fun with Syafira. Jadi, perkenalkan nama Vira, ya Syafira Bani Purnomo dengan NIM G0023186 dari kelompok SGD 18 atau B8, kalau nama lainnya SGD Hidaman Gundo dari FKWNS 2023. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke materinya ya. Jadi guys, pada tahun lalu, itu sekitar bulan Mei sampai Juni, itu atlet bulu tangkis nasional kita, Yeremia, dia itu kena cedera gitu. Dan cederanya itu kalau kata netizen sih ACL, ACL, ACL gitu. Dan bisa kita lihat kalau respon mereka itu kayak kok parah banget, kok kayak cederanya tuh sakit banget gitu kan. Tapi apa kalian tahu di mana ACL dan dia menghubungkan apa, terus singkatannya apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi, ACL itu kan ada di bagian kaki. Kaki itu kalau bahasa anatominya adalah ekstremitas inferior. Jadi, alat gerak bawah, inferior bawah. Nah, dia itu terdiri dari tiga regio. Regio apa aja? Ada regio femoralis, itu terdiri dari os femur atau tulang paha. Terus ada regio cruris, itu nanti ada os fibula dan os tibia, sama regio pedis. Oke, jadi ACL itu apa? Jadi ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Nah, kalau di gambar ini nih, si ligamentum cruciatum anterius. Ini tuh bahasa Latinnya ya. Dan dia tuh menghubungkan apa? Dia tuh menghubungkan antara si os femur sama si os tibia. Nah, ini ya, jadi si ini. Nah, terus di persilangannya, jadi di bagian belakangnya tuh ada ligamentum cruciatum posterius atau si PCL. Nah, bisa kita lihat kalau dia tuh menghubungkan ibaratnya di bagian lutut gitu kan ya. Di bagian lutut di mana itu sangat penting banget karena di sini di os femurnya dia punya fascia patellaris. Jadi nanti di sini akan ditutup sama si patella. Dan di sini itu terjadi ada artikulasio guys, namanya artikulasio genu. Nah, artikulasio genu itu terdiri dari tiga artikulasio lagi. Apa aja? Jadi ada artikulasio femoro-patellaris, ada artikulasio menisco-femoralis, sama artikulasio menisco-tibialis. Nah, menisco itu apa sih? Jadi menisco itu berasal dari kata si meniskus ini. Nah, meniskus itu kayak tulang rawan yang menghubungkan antara dua tulang. Nah, makanya di sini tuh penting banget karena dia itu menjadi tumpuan dari pergerakan kaki kita. Nah, terus per tipe persendian dari artikulasio ini tuh apa? Jadi tipe persendiannya tuh adalah ginglimus atau engsel. Nah, di sini aku punya gambar lagi. Nah, ini tuh lebih jelasnya. Nah, jadi di sini adalah si ligamentum cruciatum anteriusnya yang ACL sama si posterius yang PCL. Nih, pergeseran tibia ke posterior pada femur yang terfiksasi itu dihambat oleh ligamentum cruciatum posterior. Jadi nanti kalau lutut kalian itu biar nggak mencong ke belakang, itu ditahan sama si PCL. Nah, kalau pergeseran tibia ke anterior pada femur yang terfiksasi dihambat oleh ligamentum cruciatum anterius. Sebaliknya, kalau yang ke depan itu dihambat sama si anterior. Nah, selain ACL dan PCL, sebenarnya di lutut atau di artikulasi genum kita itu masih banyak banget lagi ligamen-ligamen, terus kayak ada tendo-tendo di muskulus. Nih, di sini ada ligamentum kolateral tibial. Jadi ini ya bentukannya kayak gini. Terus juga ada ligamentum patella. Jadi si patella sama ke nanti saya ke os tibianya. Terus ada ligamentum kolateral fibular. Jadi ini lebih ke nanti ke os fibulanya. Terus ini ada juga tendo dari musculus bicep femoris. Terus ada tendo dari musculus popliteus. Popliteus itu nanti ada di fascies poplitea, jadi di belakang lutut kalian itu. Terus juga ada tendo dari musculus gracilis, musculus sartorius, dan musculus semitendinosus. Nah, biasanya kalau kita bahas anatomi tuh kayak nggak afdol gitu kan kalau kita nggak bahas masalah otot-ototnya. Jadi sebenarnya di regio femoralis atau di regio paha kita, itu di bagian anterior, itu tuh ada muskulus-muskulus banyak banget dan yang penting-penting. Nah, yang pertama tuh ada kelompok namanya musculus iliopsoas. Ini tuh nanti dia tuh terdiri dari musculus iliacus sama musculus psoas major et minor, dan dia tuh nanti menghubungkannya lebih ke regio coccyx. Tapi yang kita fokusin adalah si bagian musculus quadriceps femoris. Nah, dia tuh terdiri dari 4 muskulus utama, dan nanti salah satu muskulusnya, si musculus vastus ini, dia tuh kayak punya bagian-bagian, ada yang muskulus yang medialis, ada yang lateralis, dan ada yang intermedius. Nah, pertama kita identifikasi dulu dari musculus rectus femoris. Nah, pokoknya ikat aja kalau si rectus femoris tuh dia tuh yang paling tengah dan akan menjadi tumpuan ketika kita melihat musculus
regiofemoralis di anterior. Nah, ini ya, jadi yang besar ini itu adalah musculus rectus femorisnya. Nanti buat mengidentifikasi vastusnya itu tinggal yang seling-selingnya, guys. Ini nanti kalau semakin ke tengahnya, berarti ada si vastus medialis. Nanti di bagian lateralnya, dia ada vastus lateralis. Nah, untuk yang musculus vastus intermedius, dia tuh ada di balik dari rectus femorisnya. Jadi buat ngelihat itu dia harus ditarik dulu, diilangin dulu si rectus femorisnya. Nah, terus ada musculus sartorius, guys, musculus terpanjang di tubuh kita. Ini musculus sartorius, di sini kepotong ya. Jadi ini di sini. Terus sama musculus tensor fascia lata, dia tuh ada di lateral banget, jadi nggak kelihatan. Dan untuk origoinsersionya ini ya, ini ya, jadi origonya kalau rectus femoris di sias, nanti insersionya di patella tuberculum tibiae. Ini dan inervasinya bisa kita lihat kalau si rectus femoris, vastus dan sartorius itu semuanya diinervasi oleh nervus femoralis, benar. Jadi bedanya cuma si tensor fascia lata dia ada di gluteus dari inervasinya itu dari nervus gluteus superior. Terus karena kita udah bahas anterior, nggak afdol kalau nggak bahas yang posterior. Nah, di posterior ini sangat sering keluar, yaitu hamstring muscle. Jadi biasanya tuh kalau kita lari, atlet-atlet lari, nggak atlet sih, kalau kita lari, terus bagian paha belakang kita kayak kemeng gitu kan bahasanya, itu adalah si peran dari hamstring muscle-nya. Jadi hamstring muscle tuh ada apa aja? Dia tuh ada musculus bicep femoris. Jadi dia punya yang caput longum sama caput brevis. Longum tuh artinya lebih panjang gitu. Terus ada musculus semimembranosus dan musculus semitendinosus. Nah, kalau ngapalinnya itu biasanya kita cari yang ini, lebih tengah membranosus M, berarti dia lebih di medial. Jadi dia tuh ini membranosusnya, terus ini semitendinosusnya, sama ini sih bicep femorisnya. Nah, ini si origonya kalau bicep femoris di tuber ischiadicum dan linea aspera di os femur, terus insersionya nanti di caput fibula, terus kalau semimembranosus sama semitendinosus dia sama-sama di tuber ischiadicum. Lalu insersionya kalau yang membranosus di facies medialis di os tibia, kalau semitendinosus dia di condylus medialis di os tibia, dan semua inervasinya sama-sama dari nervus femoralis. Oke, jadi sekarang ada di regio cruris. Cruris tuh ya bagian tadi ya os fibula sama os tibia. Nah, sebenarnya di situ banyak banget. Di sini ada musculus tibialis anterior, ada musculus extensor digitorum longus. Nah, biasanya kalau yang digitorum gini, dia tuh nanti akan sampai ke bagian palang kita, sampai ke jari-jari kita. Di sini juga ada extensor hallucis longus. Hallucis tuh asal katanya dari si hallux, jadi dia nanti bakal ke jempol. Terus ada musculus extensor digitorum brevis. Jadi kalau yang extensor digitorum tuh ada yang longus sama ada brevis. Biasanya mesti kayak berpasangan gitu ya. Terus di sini kalau dari bagian lateral di sini ada musculus fibularis, terus ada musculus tibialis anterior lagi. Nah, terus kalau kita lihat dari posteriornya itu ada musculus gastrocnemius sama musculus soleus, di mana mereka nanti akan bergabung ke satu tendo namanya tendo Achilles. Itu adalah tendon terpanjang di tubuh kita, dan tendonnya tuh nanti akan menempel di os calcaneus di regio pedis gitu guys. Oke, lanjut. Nah, terus di bagian bentar ini kok wajahku menghal. Nah, jadi di bagian artikulasio genu kita itu ada struktur yang khas, namanya itu bursa. Bursa itu apa? Bursa di sini maaf ya ini ketutup. Jadi bursa itu kayak struktur yang berisi cairan. Jadi bursa itu adalah struktur yang berisi cairan yang memudahkan terjadinya gesekan dan gerakan pada sendi. Nah, kalau di artikulasio genu itu ada bursa suprapatellaris, jadi supra atas, berarti di atas patellaris. Terus ada bursa subfacialis prepatellaris. Terus ini ada bursa infrapatellaris profunda. Jadi kalau ada yang supra, pasti ada yang infra. Ini bursa suprapatellaris. Jadi dia membantu supaya pergerakan di lutut kita itu tidak mengalami gesekan gitu ya, guys. Terus, nah sekarang kita bahas masalah arterinya. Arterinya itu ntar dimulai dari aorta. Nah, aorta itu nanti dia akan bercabang menjadi arteri iliaca communis. Nah, komunis artinya common, jadi bisa umum gitu kan. Nah, nanti dia tuh akan bercabang lagi menjadi arteri iliaca yang interna, nanti dia akan memvaskularisasi bagian organ-organ dalam di
di pinggang kita, pokoknya di bagian situ. Terus sama arteri iliaka eksterna. Nah, ini dia yang akan memvaskularisasi ekstremitas inferior kita. Nah, ini. Jadi pertama, dia penjalannya itu arteri iliaka eksterna, nanti di bagian sini pertemuan antara si os femur sama atau di artikulasio coxae-nya, dia itu akan bercabang jadi si arteri femoralis sama arteri femoris yang profundus, jadi yang lebih dalam gitu. Nah, jadi nanti kalau ini mereka akan ke belakang. Nah, kalau di belakang, kalau ke belakang kita lihat ini ya. Nah, jadi nanti kalau ke belakang itu dia akan berubah nama jadi arteri popliteal. Jadi tadi kayak aku bilang, tadi kan ada musculus popliteus. Nah, itu tuh ada di bagian belakang. Sama juga di situ ada arteri popliteal. Nah, arteri popliteal nanti akan nyampe ke bawah lagi, dia tuh berubah nama lagi jadi arteri tibialis anterior. Nah, nanti di sini tuh di bagian jadi nanti si fibula, os fibula tuh dia kayak mau membuat ini sendiri, jadi nanti jadi arteri fibula. Nah, terus ini yang anterior tuh bakal ke depan sama ini ya, jadi nembusnya jadi ini, sama yang di belakang, divaskularisasi oleh arteri tibialis posterior. Jadi beratnya kalau yang di depan, regio cruris di depan, itu akan divaskularisasi oleh arteri tibialis posterior. Kalau di bagian belakang, itu ada dua, jadi arteri tibialis posterior sama arteri fibular. Nanti lalu masuk ke bagian regiopedis kita. Gitu, guys. Oke, setelah belajar arteri, nggak afdol kalau nggak belajar venanya. Jadi kok yang vena itu, dia tuh ada yang profundus, ada yang superficial. Nah, sekarang kita bahas yang superficial dulu, karena nanti profundus tuh sama kayak arteri. Jadi sekarang kita bahas yang superficial. Jadi superficial tuh sama, jadi biasanya tuh kalau vena kita belajarnya dari bawah ya, karena dia kan mengembalikan darah kembali ke jantung gitu kan. Jadi di bagian bawah nanti kayak ada ini, terus masuk ke regio crurisnya dia ada vena tibialis anterior, terus sama juga ini vena tibialis posterior, terus ini oh maaf guys, ini adalah ini adalah vena yang profundus. Jadi di sini ada vena tibialis anterior, ada vena di sini ada juga vena yang tibialis posterior sama vena fibula, jadi sama kayak si arteri. Terus juga ada vena poplitealnya, terus naik ke sini ada vena femoralis, sama ada yang vena femoralis profundus, sama nanti naik lagi ke ini vena iliaca interna sama eksternanya, terus masuk ke vena iliaca communis, masuk ke vena cava inferior. Terus kalau yang superficial itu gimana? Ini. Jadi kalau yang superficial tuh ini guys. Jadi dia ada vena savena magna sama vena savena parva. Itu aja nih bisa kita lihat ya. Ini ya. Jadi terus yang di superficial tuh ya dikit banget, tapi yang di dalam ternyata sangat kompleks. Oke, sekarang bagaimana guys setelah mempelajari itu ya, semangat ya guys. Terus sekarang kita lanjut ke bagian ekstremitas superior. Jadi kan tadi kita belajar yang inferior, sekarang yang superior. Jadi kalau ekstremitas superior itu dimulainya tuh nggak langsung dari si regiobrachium, tapi si cingulum membri superiorisnya itu kita juga bahas. Sebenarnya tadi kalau di ekstremitas inferior itu di bagian atasnya tuh juga ada cingulum membri inferioris, tapi dia tidak turut dalam pergerakannya, makanya nggak dimasukin ke ekstremitas inferior. Nah, untuk yang ekstremitas superior itu yang bagian pertamanya ada cingulum membri superioris, terus ada regio brachium terdiri dari os humerus, terus ada regio antebrachium, nanti ada os ulna sama os radius, sama regio manus. Terus, nah di bagian sini itu ada struktur yang unik gitu guys. Gak unik sih, semua ini pasti dinervasi kan. Nah, sekarang di bagian ekstremitas superior itu ada dari plexus brachialis. Jadi ini gambarnya plexus brachialis. Nah, sekarang kita belajar plexus brachialis. Dia itu pertama, di sini kan ada tulisan roots-nya ya. Jadi plexus brachialis itu keluar dari vertebrae cervical 5 sampai vertebrae thoracical 1. Makanya roots-nya itu dari C5 sampai T1. Roots itu ramus akar atau ya roots ramus akar. Terus nanti si roots ini dia itu akan bersatu membentuk truncus. Jadi nanti si C5 dan C6 itu akan membentuk
trunkus superior. Nah, di sini ini adalah trunkus superior. C7 nanti tetap menjadi trunkus medius karena dia di tengah, sama si C8 dan T1 dia akan membentuk trunkus inferior. Oke. Nah, nanti setelah trunkus, mereka itu akan membentuk struktur lagi namanya divisi. Nah, divisinya apa aja? Nah, setiap trunkus itu akan membentuk sama divisi anterior, divisi posterior, anterior posterior, anterior dan posterior. Nah, setelah mereka membentuk divisi, mereka akan membentuk korda atau si fasciculus. Kita bisa nyebutnya fasciculus ya. Di sini aku tulisnya fasciculus, tapi sebenarnya sama aja korda dan fasciculus. Nah, nanti itu ada si fasciculus lateral. Nah, fasciculus lateral itu terbentuk dari apa aja? Fasciculus lateral itu terbentuk dari divisi anterior trunkus superior. Jadi ini trunkus superior nanti menjadi korda lateral sama trunkus medius. Nah, jadi sama nanti dari divisi anterior trunkus medius. Jadi membentuk korda lateral. Terus sekarang fasciculus posterior. Nah, fasciculus posterior itu dibentuk dari semua divisi posterior ya dari si trunkusnya. Jadi di sini adalah divisi posterior dari trunkus di sini ini adalah divisi posterior dari trunkus ini adalah divisi posterior dari trunkus superior. Terus yang ini adalah divisi posterior dari trunkus medius, ya ini adalah divisi posterior dari trunkus inferior. Jadi semua posterior bentuknya di sini. Terus sama fasciculus yang medial. Nah, fasciculus yang medial atau korda yang medial ini dibentuknya dari divisi anterior trunkus inferior. Nah, terus mereka itu kan akan membentuk cabang-cabang. Bentar deh, kita langsung aja ya. Jadi di sini korda lateral atau fasciculus lateral dia tuh akan berakhir di untuk menginervasi dari muskulus menginervasi dari menjadi nervus musculocutaneus. Terus juga akan menjadi nervus medianus. Terus untuk yang posterior dia akan menjadi ini nervus axillaris terus sama nervus radialis. Terus kalau buat yang medial dia itu akan menjadi nervus medianus dan nervus ulnaris. Nah, selain itu, selain mereka dari akar, trunkus, terus divisi, terus korda atau fasciculus sampai ke nervus akhirnya, mereka tuh juga membentuk cabang-cabang kan. Nah, ini jadi cabang dari si roots atau dari ramusnya itu ada dari yang cabang C5 ini itu adalah nervus dorsalis scapula. Dia akan menginervasi musculus rhomboideus major et minor, terus musculus levator scapula. Terus dari C5, C6, C7 ini, nah ini tuh adalah ini nervus thoracicus longus. Dia akan menginervasi musculus serratus anterior. Terus kok cabang dari si trunkusnya, dia tuh ada nervus subscapularis. Dia akan menginervasi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Terus cabang dari fasciculus lateral. Jadi fasciculus atau si korda lateral itu ada nervus pectoralis major. Nah, dia akan menginervasi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Lalu ada cabang dari yang fasciculus posterior, itu ada menjadi musculus subscapularis superior, akan menginervasi musculus subscapularis. Terus juga ada musculus thoraco-dorsalis, itu menginervasi musculus latissimus dorsi. Terus ada nervus subscapularis inferior, itu menginervasi musculus subscapularis bagian yang inferior sama musculus teres major. Dan yang terakhir, percabangan dari fasciculus medialis itu ada nervus pectoralis medialis, itu akan menginervasi musculus pectoralis major et minor, terus nervus cutaneus brachii medialis akan menginervasi kulit sisi medial dari lengan atas, sama musculus cutaneus antebrachii medialis. Dia akan menginervasi kulit sisi medial lengan bawah. Oke, nah dari masih tentang plexus brachialis itu berdasarkan fungsi motoriknya. Jadi nanti muskulus-muskulus yang diinervasi dari plexus brachialis itu bisa kita kelompokkan, guys. Jadi ada yang flexor. Jadi nanti ada muskulus yang untuk flexor, ada yang muskulus untuk extensor, rotator internal, rotator eksternal, abduktor dan adduktor. Apa aja sih? Jadi untuk muskulus yang
fungsi motoriknya flexor dari plexus brachialis itu ada musculus bicep brachii, musculus brachialis, ada musculus coracobrachialis, dan musculus pronator teres. Kalau yang extensor ada musculus bicep brachii, musculus anconeus, musculus supinator adductor, dan musculus deltoid. Kalau yang rotator internal ada musculus subscapularis, yang eksternal musculus infraspinatus dan musculus teres minor, abduktornya ada musculus deltoid, adduktornya ada musculus teres mayor, dan musculus latissimus dorsi. Oke, jadi kan tadi kita udah membahas tentang bagaimana inervasinya. Jadi sekarang kita senggol dikit nggak sih muskulus-muskulus yang ada di regio dorsum. Dorsum tuh ya sekitaran bahu sinilah. Jadi ada apa aja? Di sini tuh ada muskulus trapezius. Origonya tuh dari processus spinosus vertebrae cervical 7 sampai vertebrae thoracical 12. Nah, insersionya di mana aja nanti di setengah sepertiga lateral clavicula, terus ada acromion sama di spina scapula. Inervasinya dari nervus accessorius atau nervus ke-12, benar. Terus ada musculus latissimus dorsi. Itu origonya dari latissimus dorsi. Dia itu origonya dari ini ya, musculus latissimus dorsi, dia origonya dari processus spinosus vertebrae thoracical 7 sampai vertebrae lumbal 5. Terus insersinya di mana? Di sulcus intertubercularis humeri. Jadi ke os humerus dia geraknya ya. Terus inervasinya dari nervus thoraco-dorsalis. Terus ada musculus rhomboideus mayor. Terus ada juga musculus rhomboideus minor. Nah, dia itu di sini sepertinya tidak terlalu terlihat ya, guys. Berarti dia tuh ada di bagian sana. Nah, dia itu origonya dari processus spinosus, itu dari vertebrae thoracical 2 sampai 5, terus insersinya di margum medialis os scapula. Dia di os scapula dan di medial, makanya di sini nggak terlalu kelihatan ya. Terus di inervasinya dari nervus dorsalis scapula. Terus kalau musculus yang rhomboideus minor itu juga dari processus spinosus vertebrae cervical 7 sampai ke vertebrae thoracical 1, insersiusnya sama di medialis, jadi kayak mereka deketan gitu, os scapula, inervasinya sama juga, nervus dorsalis scapula. Terus ada juga musculus levator scapula. Nah, dia itu, kalau levator scapula masih kelihatan nih, ini adalah musculus levator scapula. Nah, dia itu origonya dari processus transversus vertebrae cervical 1 sampai ke 4. Insersionya di mana? Sama juga di margum medialis os scapula. Jadi mereka kayak saling deketan gitu, tiga muskulus ini. Nah, inervasinya di mana? Di nervus oleh siapa? Oleh nervus dorsalis scapula juga. Nah, terus kalian pernah mendengar kasus ini nggak? Kalau belum pernah dengar ya, aku kasih tahu. Ada namanya wing scapula. Nah, wing scapula ini adalah terjadi ketika itu tuh skapulanya itu terlalu otot-otot yang ada yang di os skapulanya itu terlalu lemah atau kayak mengalami lesi gitu untuk menarik dia bertahan ke depan. Padahal kan makanya si os skapula itu nanti skapulanya tuh kayak bentuk sayap gitu nonjol ke belakang. Itu kenapa? Karena kegagalan muskulusnya untuk menarik ke depan. Nah, dia itu pengaruhnya yang paling sebenarnya tuh semua muskulus akan membantu si os scapula untuk tetap di tempatnya kan. Tapi muskulus yang paling berperan penting dalam penyakit ini itu adalah muskulus serratus anterior karena dia itu jadi dia tuh origonya kan di depan. Nah, insersionya di os scapulanya, makanya dia akan menarik si os scapula ke depan. Nah, ketika si musculus serratus anteriornya ini dia gagal untuk menarik os scapulanya bakal nonjol ke belakang. Jadi kayak ya udah lepas gitu kan. Paham? Oke guys, sekian terima gaji. Semoga yang mendengarkan diri pemahaman, semoga yang menjelaskan which means aku lolos laprak anat ini, lolos responsi anat, dan juga lolos ujian kehidupan di FK. See you di video blog depan all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.